doa kepada Bapak Khairul Amin, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Salam pergi ke Kaliancar, yang jawab salam semoga rezekinya lancar. Pak Salam naik Monas, semoga yang jawab salam hutangnya lunas. Banyak hutangnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin, amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Ketua BHP, Bapak Andre, dan tamu undangan dari Makassar, dan semua hadirin wal hadirat, semuanya calon-calon ahli surga semuanya. Yang aminnya paling kencang insya Allah masuk duluan. Tidak ada yang mau amin. Semuanya saja yang dimuliakan oleh Allah, yang dapat landetan ibu-ibu ya, semoga dapat pahala. Yang nggak dapat landetan semoga pahalanya double. Syukur alhamdulillah pagi ini Allah temukan kita untuk santapan rohani juga santapan jasmani, sekaligus kita menaikkan dua hal. Satu, menaikkan iman, yang kedua menaikkan imun. Jadi iman dan imun harus seimbang. Kuat imunnya tapi imannya nggak kuat, nanti juga akan hanya urusan-urusan dunia saja, rohaninya kurang. Akan tetapi keimanan toh, imunnya juga kalau nggak kuat juga kurang sempurna. Maka iman dan imun harus sama-sama kuat insya Allah. Juga hari ini istilah orang Jawa adalah selamatan. Selamatan itu dari kalimat selamat, selamat yang banyak kemudian dijadikan satu jadi apa? Selamatan. Itu sama dengan durian, itu asalnya juga duri-duri banyak kan kumpul jadi satu jadi durian. Rambutan juga gitu, rambut-rambut banyak kumpul jadi satu jadi rambutan. Bajing-bajing akeh kumpul jadi jadi. Di sini nggak ada tentunya. Maka orang Jawa itu memang otak-atik gaduh Bapak Ibu ya. Kok iso selamatan ya, karena saking kepengennya selamat. Mulai berangkat, bismillah ya Allah, musim pandemi COVID-19. Tapi panjenengan harus pandai menata hati. Bagaimanapun juga COVID-19, Corona itu adalah makhluk Allah, tidak akan bisa bergerak atau aktif kecuali atas izin Allah Tuhan Yang Maha Esa. Sehingga yakinlah kalau kita sudah yakin, ikhtiar sudah, usaha sudah, kita berdoa juga sudah, pasrahkan semua kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita semua punya Tuhan dan Allah yang mengendalikan semua itu. Jangan jadikan corona ini sebagai Tuhan. Tetap berjaga, tetap ikhtiar, karena sekarang lagi dibalik semuanya. Anak-anak sekolah yang harusnya tidak boleh pakai HP, sekarang justru dianjurkan harus punya HP plus paket data. Wong tuane sing mumet. Istri saya Bapak Ibu itu dosen TK. Dosen apa? Dan rotok keren gitu. Itu juga karena tiap hari daring, itu anak-anak itu kirim tugas itu dengan video durasi 5 sampai 7 menit. Itu kalau 42 anak tiap hari kirim video, itu HP saya bisa ambiar itu istri saya. Akhirnya saya yang tonggok Pak golek HP sing internalnya 128 giga. Regane meh 7 juta. Padahal Mubalek ini mulai dari Maret tahun 2020. Itu sudah lockdown, Pak. Ya itu saya jadwal Maret itu ya sekitar bulan Rajab itu ya. Rajab itu Isra Mi'raj itu udah masuk Pak, jadwal ada 21 pengajian. Di Temanggung, Pati, Rembang, Jepara, Wonosobo, biar kabeh.
Masuk Ramadan terawih juga incang-incang karo babinsa. Idul Fitri juga ada yang sholat id, ada yang enggak. Halal bihalal yo losdol. Syukuran kaji batal merasdo makan. Akhirnya mulai Maret itu yang mau balik lola. Ning omah ngancani bojone nonton TV Indosiar. Suara hati istri. Menangis bayangkan. Saya sampai hafal itu ya pemainnya Gita Sinaga. Wah, Pak. Ke sini rumah. Alhamdulillah kemarin sudah agak reda, tapi ini meledak lagi. Tapi tak apalah, karena sekali lagi kita sudah berusaha, sudah ikhtiar. Dungo yo wis dikencengin, semuanya sudah lewati protokol kesehatan yang ada, social distancing. Memang semua lagi dibalik. Yang dulu suruh merapat sekarang harus agak renggang. Sholat rapet juga harus agak renggang. Semua pakai masker, ya. Malah ayu-ayu, malah masih ke India, masih kayak wong Turki, turunan gitu maksudnya. Saking kepenginnya kita selamat, maka hari ini tidak hanya pelepasan saja, doa saja, tapi kita bikin selamatan. Digatoke antara Islam dengan adat kita, yaitu tumpengan. Maka jadilah yang namanya Islam Nusantara. Islam Nusantara itu ya Islame agamane Nusantara, tidak meninggalkan adat istiadat yang ada. Termasuk hari ini ada makan-makan sebagai berkah wong selamatan. Istilahnya adalah, kalau orang Jawa mengatakan selamatan itu ya dari kepengin selamat sing akeh kumpul dadi ji terus dadi selamatan. Kemudian yang kedua, ada kita memang diperintahkan untuk menebarkan keselamatan Bapak Ibu. Ya, menebarkan keselamatan ini dua unsur ya. Yang pertama itu adalah menyebarkan keselamatan dengan cara ucapan. Setiap kita ketemu, kita mengucapkan assalamualaikum, atau yang umum mungkin selamat pagi. Itu kalimat yang sangat luar biasa Bapak Ibu. Assalamualaikum itu alnya alil istighraq, artinya segala. Jadi tidak hanya pagi, sore, siang, malam yang didoakan. Alnya di situ itu mewakili dunia dan akhirat. Assalamualaikum Bapak Ibu, semoga selamat pada waktu pagi, sore, siang, malam, dunia dan akhirat. Itu diwakili dari kalimat al itu. Assalamualaikum. Maka orang sholat tidak boleh diganti dengan yang lain. Assalamualaikum, tidak boleh, harus pakai al. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apalagi kok diganti dengan bahasa Indonesia. Mentang-mentang subuh selamat pagi, selamat pagi. Nanti duhur selamat siang, asar selamat sore, maghrib isya selamat malam. Itu tidak boleh. Itu dulu ada yang dari Malang itu yang sholat dua bahasa, itu tidak boleh Bapak Ibu. Sholat dua bahasa itu niatnya juga sebetulnya bagus, karena sholat itu menghadap Tuhan, menghadap Allah, ya supaya kita paham dengan isi sholatnya, kemudian diterjemahkan. Tapi boleh sebetulnya cuma di dalam hati saja. Nah, ini dipraktekkan. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Nah itu kalau diteruskan sampai salam, itu udah kayak apa lamanya itu dengan dua bahasa. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Tuhan seluruh sekalian alam, Ar-Rahmanir Rahim, Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Oh, itu kalau sampai salam kok ngimami pakai dua bahasa, makmumi iso protes. Satu bahasa saja makmumi iki sakniki do niteni imam kok Pak. Memang mangkat masjid iki tekon se imame sapa kok sekarang. Saya sering ditanya, Ustaz, iku imame sapa? Biasa to Mbah Yai, wah jelei ngono. Lah kok jelei nopo? Macane surat utuh-utuh. Dengkul ngantek dredeg ra rukuk-rukuk. Saya pernah makmum sama imam yang sujudnya lama banget Pak. Sudah baca subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi. Sudah 3 kali tidak bangun-bangun. Amat batin. Kok ora tangi-tangi gitu. Sebelah saya sampai bangun. Oh, durung sujud meneh. Rampung tak tekoni Mbah non sewu kok sujud suwi men Mbah. Mas ngantuk berat. Ngantuk berat kok ngimami.
Ada juga yang terlalu cepat. Allahu Akbar, bismillahirrahmanirrahim. Makmum itu setengah asik. Sing dimaca malah ayat pendek. Waladhdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Rakaat kedua waladhdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Nun. Allahu Akbar. Shad. Ada ya ayat cuma nun shad itu dong. Suwi-suwi kan rak maca entek ya misalnya. Hari tak panggil Mas sesuk nek imami kuwi aja ngono, nganggo surat pendek bukan ayat pendek. Sake makmume do maca Fatihah ra ketututan. Siap. Mangono aneh, siap ngono. Siap 86. Besoknya imami malam ketiga. Itu baca Fatihah selesai dan tahunnya yang dibaca kuliah ayyuhal kafirun. Itu kalau ndak kulino juga bulet itu. Makanya surat kuliah ini Al-Kafirun ini kalau nggak kulino itu hati-hati. Saya punya teman itu baca rak rampung sirah ngatek ngeluh keringetan rabar. Kuliah ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum a'biduna ma a'bud wa la ana a'budu ma abattum wa la makmume jengkel terus nonar bola-bola. Ana sing ngene laku saya keliru lakum dinukum waladhdallin. Wamin meneh. Inna atoina juga hati-hati. Inna atoina 3 ayat tok tapi nek ra kulino ya kadang mandegret. Inna atoina kal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna makmume jengkel innalillahi. Jadi semuanya harus persiapan, nggih. Nah inilah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi selamatan ini sebetulnya asalnya itu adalah adat, tapi itu bisa bernilai ibadah kalau kita niatkan untuk berdoa kepada Allah. Hari ini kita menikmati 2 hal Bapak Ibu. Yang pertama menikmati indahnya kebersamaan dan yang kedua menikmati indahnya berbagi. Ya berbagi apapun, berbagi makanan, ya berbagi ya curhatan, cerita ya bermacam-macam. Ini perintah supaya umur kita berkah, panjang umur, maka silaturahim ini harus kita pertahankan. Ya ayyuhan nas ufsus salam, wahai manusia tebarkan keselamatan. Dengan cara apa? Mengucapkan salam kepada sesama, bertemu maupun berpisah. Ya. Yang kedua itu boleh jadi menyebarkan keselamatan bukan dalam bentuk ucapan. Ya, kalau tadi ada ucapan assalamualaikum, itu ucapan. Ya, ucapan ini assalamualaikum juga ada 3 Bapak Ibu. Saya pernah ditanya, Ustaz sebetulnya orang salam itu harus kita jawab apa enggak? Tergantung. Kalau salamnya seperti saya ini berhadapan dengan banyak orang, maka salah satu dari panjenengan itu yang jawab salam itu maka sudah gugur. Saya misalnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Misalnya Ibu Din yang jawab ya, yang lain umpama enggak, misalnya kok sibuk HP-nan umpama gitu ya. Nah, itu sudah gugur semuanya. Nah, syukur-syukur ya kabeh jawab. Nih. Jadi yang pertama ada salam yang wajib dijawab. Yang kedua ada salam yang tidak wajib dijawab, yaitu salamnya orang sholat. Wong sholat ini salam ora usah dijawab, senajan jenengan yang pinggire. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jenengan pinggire ora usah muni waalaikumsalam. Gitu ya. Nah ini karena ada yang tanya, Ustaz, nah orang itu uluk salam itu harus kita jawab apa enggak? Ini jawabannya. Ada 3 macam. Yang pertama yang wajib kita jawab kondisi normal, dan yang kedua ada yang tidak wajib kita jawab ketika salamnya orang yang selesai sholat. Yang ketiga yang salam semoga tidak ada yang jawab. Yang pertama wajib jawab, kedua tidak wajib dijawab, yang ketiga mudah-mudahan tidak ada yang menjawab. Kapan? Ketika kita lewat di kuburan. Kita kan dianjurkan salam kan? Assalamualaikum ya ahlal kubur wa ya darul qaumil mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun. Itu semoga tidak ada yang jawab. Jadi kan lewat kuburan assalamualaikum waalaikumsalam layu masih.
Sebetulnya di Jawa Bapak Ibu, cuma di alam malakut sana kita nggak tahu. Oke. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, sekarang ini kita lagi diuji oleh Allah. Biasanya kan kita bilang sing sabar, sing sabar. Inilah praktek daripada kesabaran itu Bapak Ibu. Tidak hanya kita Indonesia, 128 negara semua terdampak. Ya, bukan hanya terpapar ya. Dampaknya itu sampai ke urusan ekonomi, sampai ke urusan politik, Masya Allah. Oke. Oleh karena itu Bapak Ibu, jadilah kita ini pelaku sejarah yang baik untuk anak cucu kita. Ya, kalimat yang kita keluarkan, perbuatan, sikap anak bangsa ini harus kita, adat ketimuran kita harus kita tunjukkan bahwa kita orang Indonesia. Oke. Tutur kata kita yang lembut, yang halus, bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Ini ajaran Wali Songo dulu itu seperti itu. Ketika diperintahkan kita untuk adus wudu, untuk bersuci, itu dulu itu Wali Songo kan kalau perintah sluku bato elaelo siromo menyang Solo leh oleh payung muto. Itu apa tuh sluku bato itu? Iksilu batnaka. Basulah hatimu. Cuman orang Jawa bilang iksilu yang akhirnya diplasete apa? Sluku bato itu batnaka hatimu bato itu dengan mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Nah, ini ada dua, ada yang alon khusyuk pelan, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ada yang cepet kayak tadi ya, Allah, ada sang tasbih itu protol kabehnya. Saya pernah ketemu sama mbah di Kauman, saya tanya, "Mbah, itu piro, Mbah?" "Mbuh, sing penting ngimut." Nah ini ya, sluku batok. Ada lagi yang gundul pacul. Itu mengingatkan kita supaya jangan adikung adikuno. Gundul pacul curut gembelengan. Gundul kan bagian di kepala. Gembelengan ki kemaki koyo yo. Nyunggi wakul maksudnya nyunggi apa? Menjadi kepala, menjadi bagian daripada yang kita ini menjadi atasan. Wakul blimpang segane dadi syaratan. Ya, harus bijak dengan karyawan, dengan pegawai, dengan orang yang di bawahnya. Disenggol, disyairkan oleh para Wali Songo ini supaya pada sadar bahwa ketika kita menjadi seorang pemimpin harus adil, harus bijak, pintar ngomong. Maka Bapak Ibu, kalau kita melihat di kampung kita, Pak RT kita itu justru bukan dari orang yang lulusan akademik yang tinggi. Pak RT kita ini kita cari yang pintar ngomong kan gitu kan. Soalnya pangkatnya dhuwur sekolahnya nanti S1, S2, S3, nanti pilek kakean S. Itu kadang-kadang malah ratong nang omah. Riwariwi kaya hotel tok gitu. Itu aja kalau ketemu tetangga kadang-kadang wis langsung itu din gitu ya. Wah, itu pernah ada itu akhirnya dincim sama anak-anak muda taruna, terus ditenono ya. Profesor tapi ini kampung ora kenal karo wong kampung. Malah dititeni karo wong kampung. Nah, sekali keluar ya dititeni iki mulai mesti bengi jam 11. Itu masuk kampung cah nom-nom bengok bumbu masak miwon Profesor Buddha bloon gitu. Itu malah orang aji di kampungnya dhewe to Pak gitu. Oleh karena itu siapapun kita, ketika kita berada di kampung kita, jadilah warga yang baik. Pak Jokowi itu presiden, tapi di kampungnya punya Pak RT, ya kan? Saya misalnya ceramah di mana-mana misalnya, saya sampai rumah ya copot baju, ganti kostum, wayahe kerja bakti ikut, jumpa warga yo melu. Istri saya juga gitu, PKK yono. Jadi seperti itu karena apa? Saudara kita yang terdekat itu sebetulnya adalah tetangga kita. Yang kedua adalah teman sekantor kita. Itu saudara kita. Kakak jenengan, adik jenengan yang di Bogor, yang di Blora, yang di Purwokerto itu semua secara fisik gen darah, tapi secara sosial saudara kita adalah sebetulnya teman kantor kita dan juga tetangga-tetangga kita. Maka jauhi 3 hal yang menjadikan
kita gegeran sama teman kantor atau tetangga kita. Sudah saya prediksi itu kalau di kampung itu ada 3 hal yang menjadikan kita itu ribut geger karo tonggo. Yang pertama apa? Karena pamer Bapak Ibu. Di kantor juga seperti itu. Kantor biasa wae, PKK di kampung ya gitu, biasa wae. Ora usah bilang sak renteng gowo kabeh. Ada kan tangan rak nyandak sikil dikei kropiang. Ngatek tonggonan sing jawel kae lho toko Mas berjalan. Sebelahnya malah ngomong eleh nih wong Mas. Kowe kok ngerti nek tuku Mas, tukune mbek aku kok. Yang kedua karena iri, hasud, meri, dengki dengan teman sekantor atau dengan tetangga. Tanggane tuku mobil anyar, meriang. Tanggane bangun omah, mlebu rumah sakit. Tanggane makan umroh, mati dene. Punya rasa iri, dengki, hasud, dan ini yang menjadi penyakit. Asalnya nggak kena corona karena punya penyakit iri, meri, dengki, hasud, sombong, takabur, riak, sum'ah, adigam, adigung, adiguno, akhirnya jadi penyakit. Bapak Ibu, mari kita punya hati yang sareh dan menjadi orang yang pemaaf. Amin Allahumma amin. Yang kedua, perintah dari Rasulullah selain menebarkan keselamatan, kedamaian, itu adalah kita diperintahkan untuk wa'at imut to'am, berbagi kepada sesama Bapak Ibu. Lebih-lebih ini hari Jumat, lakukan apa yang bermanfaat untuk orang lain. Orang lain akan mendoakan kita. Misalnya kita di penyapu jalan Bapak Ibu nggih, pasukan oren, pasukan kuning, tukang beca, orang yang minta, pemulung, siapapun, berbagilah kepada mereka Bapak Ibu. Seberapapun yang kita berikan, mereka akan mendoakan kita. Coba kalau kita beri orang yang minta 1000 mawon nek donga itu wone ra karuan. Matur nuwun Pak Bu, alhamdulillah mugi-mugi panjenengan sehat, bagas waras, iso makan kaji. Jenengan yo anggere muni amin Pak, jangan terus donga nggo awakmu dhewe ora kabul kok dongake aku. Semakin banyak yang kita beri Bapak Ibu, semakin banyak yang mendoakan kita. Semakin banyak yang mendoakan kita, Allah akan mengabulkan doa mereka untuk kita. Sebelum kita akhiri, kita akan cerita Bapak Ibu sedikit tentang bagaimana hikmah daripada berbagi kepada sesama. Ada salah satu sahabat dari Nabi Musa alaihissalam. Pada saat mereka hidup di zaman Nabi Musa itu tidak pernah kaya, tidak pernah kecukupan. Hidupnya itu pokoknya nek misalnya masak ya sedino masak, telung dino prei. Ya, sehari masak, 3 hari libur. Ya Allah, rekoso banget. Akhirnya suami istri ini sepakat untuk menghadap Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa, tolong doakan kami supaya menjadi orang yang kecukupan, menjadi orang yang kaya. Nabi Musa, engkau kan adalah kekasih Allah, walawi da'wa ala Allah la abarra. Ketika engkau mengadakan tangan, engkau berdoa pasti akan diijabah oleh Allah. Akhirnya Nabi Musa mendoakan 2 orang ini suami istri. Allahumma rzuq ala fulan wa fulan. Ya Allah, berikanlah rezeki kepada 2 orang ini, jadikan dia orang kaya. Maka Allah menjawab, wahai Musa, aku akan berikan dia kekayaan, tapi hanya 1 tahun saja durasinya. Jadi tidak lebih. Setelah 1 tahun dia akan miskin lagi. Disampaikan hal ini kepada Nabi Musa oleh Nabi Musa kepada orang ini. Fulan, Pak, Bu, ini ada info dari Allah. Ini kok akan diberikan kekayaan hanya 1 tahun saja. Gimana? Meh diteruske apa mandek gitu. Apa meh gelem apa ora? Nek ora engko yo tak gua aku. Kata orang ini, ya tidak apa-apa Nabi Musa, setahun walaupun 1 tahun, nanti 1 tahun ini lumayan lah, saya pernah jadi orang kaya 1 tahun. Akhirnya disampaikan Nabi Musa kepada Allah, ya Allah, berikanlah harta kepada orang ini kekayaan walaupun hanya 1 tahun saja. Akhirnya diberikan oleh Nabi Musa wedhus meteng. Ora usah tekon sing penting sapa kadang wedhus. Kemudian beranak pinak Bapak Ibu, 5 jadi 10, 10 jadi 100, 100 jadi 1000. Lapangan kebuak oleh fulan dan fulan ini. Akhirnya ternak kambing. Wah, kekayaannya luar biasa. Sampai hampir lupa Bapak Ibu, hampir 1 tahun. Istrinya ingat, Pak, ini kok wis arep setahun.
ini nanti kalau kita miskin lagi gimana ini kekayaan kita akan kita kemanakan. Kata suaminya, gimana kalau kita bagi-bagikan saja Bu, kita kan sudah menikmati kekayaan kita walaupun sudah mau 1 tahun. Ini 1 tahun yang terakhir, bulan yang terakhir ini kita bagikan harta kita untuk orang lain saja supaya bermanfaat. Akhirnya suami istri sepakat, kompak. Nah ini Bapak Ibu, kalau suami istri kok kompak, wah ini nikmatnya luar biasa. Sing dadi masalah nek sing lanang kuwi lomo, sing wedok mulit. Nah ini. Nanti akhirnya ada duit lanang mau duit wedok ya, mungkin duit lanang ya sing duit duit wedok ya sing gajian tiap bulan itu langsung kasihkan istri. Ada lanang ya sing sabetan, tanda tangan, peresmian, bonus, gaji ke-13, apalah ya, insentif apa wis pokoke apa lah gitu ya. Tapi sing mlebu ning peci, mlebu ning buku harian, masuk ke resleting gitu ya. Ning aneh wis disimpen ning ndi kok ya konangan terus. Teko peci ngono dilalah yo dibuka iki apa to Mas kok griel-griel ngene. Oh ini itu anu bonus ini ngene. Enggak aku ya Mas ya wis. Wong lanang ki ora tegelan ya Pak ya. Sing dablek sing wedok. Akhirnya dimasukkan ke buku harian. Buku harian lebih konangan lagi. Nah suwi-suwi akhirnya wah ben tak konangan piye yo. Agar-agar konangan terus leboke resleting di dalam jas yang paling dalam. Dikai hanger leboke lemari. Saya konangan meneh Pak. Piye meneh Mas? Kuwi duit sial. Lho iso duit sial lah wis tak simpen pripen saya kecekel. Namanya duit apa? Sial. Lah inilah. Nah, ini ada duit bedo, ono duit lanang. Loh ini kan akhirnya agak terbuka gitu. Nah suaminya tadi bilang Bu, wis didum-dum rak wis Bu, wis supaya nanti kita di akhir tahun ini kita harta kita walaupun nanti kita miskin sudah kita bagikan ke orang lain lebih bermanfaat. Ya sudah kompak. Kalau ada orang lewat Pak dikasih kambing, ada orang lewat kasih makanan, ada orang lewat kasih duit, terus setiap hari itu sampai 1 tahun lebih Bapak Ibu. Lupa kalau sudah 1 tahun. Lupa kita bisa tahun punjul. Lebih 3 bulan. Kenapa kita masih kaya mulu? Apa keliru Pak ya Gusti Allah? Hanya ditanyakan kepada Nabi Musa, wahai Nabi Musa, ini sudah tahu 1 tahun lebih, kenapa saya masih kaya juga? Saya malah makin melimpah harta saya. Kenapa enggak jatuh miskin lagi? Oh Nabi Musa yo lali ternyata, oh iya wis terkunjul 3 sasi. Akhirnya ditanyakan, ya Allah, ini orang katanya engkau berikan kekayaan hanya 1 tahun, tapi kenapa ini sudah 1 tahun lebih mereka malah tambah kaya? Maka Allah kemudian menyampaikan kepada Nabi Musa, wahai Musa, sesungguhnya aku bukakan 1 pintu rezeki untuk orang ini, suami istri. Tapi ketika dia berbagi kepada sesama, setiap mereka yang merasakan rizki yang 2 orang ini berikan, mereka selalu mendoakan 2 orang ini supaya dibukakan pintu rizki yang banyak. Maka dari doa-doa orang inilah aku buka pintu dari pintu yang satu ke pintu yang lain, sehingga pintu keberkahan dari rizkinya terbuka lebar dan beberapa pintu. Nah, akhirnya gak jatuh miskin karena pintu keberkahan rizki sudah dibuka oleh orang-orang yang mendoakan kita. Bapak Ibu, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat untuk orang lain. Jadikan kehadiran kita ditunggu oleh orang dan ketidakhadiran kita dinanti oleh semua orang. Itu namanya orang yang bermanfaat. Ojo nganti ana wong muni ngene, wah kowe meneh ngono iki. Ngono iki wah jengkel banget. Angger-angger kok kowe dunia ini sempit ya ternyata ya. Angger-angger kok kowe jalukan nanti kok kontek kowe. Jadi ning dunia iki ana kowe ra apa-apa. Jangan sampai orang lain mengatakan seperti itu kepada kita. Jadi benar, okay? Bapak Ibu demikian karena saya juga ada jadwal khutbah. Jadi mohon maaf Bu Udin, okay? Saya langsung pamit Pak Andri, dimaafi. Untuk masalah yang lain itu kalau doa mungkin bisa saya pimpin, tapi untuk makanan ini mungkin bisa saya bawa. Modus ya. Semoga ada manfaatnya, semoga kita diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Keluarga kita semua diberikan sehat walafiat, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari semua mara bahaya dan
fitnah, juga dari COVID-19, semuanya diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin Allahumma tasallam wa minassalam wa ilaika a'udzusalam wa akhina rabbana bisalam wa takhina jannata darussalam tabarak rabbana wa ta'ala ya dzal jalali wal kamali wal qahri wal ikram. Allahumma ij'alna syakura waj'alna sabura waj'alna min ibadika sholihin. Sahhil wa yassir umurana wa tamim taqsirana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma kshif anna minal bala wal waba wal fitnah wal amradi ma la yakshifuhu ghairu. Allahumma adfa'na minal bala wal waba wal bala wal fitnati wal amradi ma la yadfa'uhu ghairu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ustadz Khairul Amin atas ceramah yang telah diberikan.